buta, meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya. Ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam diriku. Temukan cahaya dirimu tanpa tahunan berlalu, menitmu hilangkan semua ragu, pahami indah talentamu. Find your light and shine, unlock your potential with talent the ending. Kita bertalenta, ungkap dan pancarkan indahnya sinarmu. Kita bertalenta, talent DNA untuk hidup bahagia. Find your light and shine, mengungkap cahaya di dalam dirimu dengan talent DNA. Find your light and shine. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, teman-teman semua, selamat datang, selamat bergabung di dalam Zoom online webinar Ask Me About Your Talent DNA. Terima kasih kepada Bapak Ibu, teman-teman semua yang bergabung kembali di dalam webinar kita. Sama-sama kembali kita akan mengupas, menggali bersama tentang talent DNA. Berkenan, silakan boleh pastikan Bapak dan Ibu, teman-teman berada di ruangan yang kondusif. Pastikan Anda nyaman, rileks, dan bisa menikmati perjalanan sesi kita di pagi hari. Sambil boleh disiapkan kopi hangatnya, teh hangatnya, minuman kesukaan Anda, nikmati sesi pagi hari ini dengan bahagia dan ceria. Boleh juga informasikan kepada kerabat keluarga Anda agar mereka pun bisa mengikuti sesi seminar kita pagi hari ini, sehingga orang-orang yang Anda cintai mengetahui, memahami di balik talent DNA. Bapak Ibu yang kami hormati, teman-teman semua, sahabat ISQ, izin kami ingin meng-cross-check apakah suara kami di device Bapak Ibu terdengar dengan jelas. Suara dari studio ISQ lantai 4. Boleh ketik di kolom chat apakah suara kami, background audio yang kami putarkan terdengar dengan jelas di device Bapak Ibu. Silakan, boleh ketik di kolom chat.
Terima kasih Kak Aina Safika, jelas. Fitrina Bitri, alhamdulillah jelas. Terima kasih feedbacknya. Baby, ISQ kemanusiaan, jelas coach. Terima kasih Kak Baby. Dan kemudian kami juga memutarkan tampilan video di device Bapak Ibu. Apakah tampilan video audio, video di balik MP3 Find Your Like and Sign sudah terlihat dengan jelas oleh Anda? Boleh berikan informasi juga di kolom chat. Terlihat atau jelas, silakan. Oh, bagus, terima kasih Kak Fitri. Ulfa, terima kasih, jelas. Silakan persiapkan diri Bapak Ibu teman-teman semuanya. Sesaat lagi kita akan memulai sesi spesial di pagi hari ini dalam ASMI About Your Talent DNA edisi spesial di hari Sabtu pagi hari. Sekali lagi informasikan kepada kerabat Anda, keluarga Anda, sambil disiapkan kopi hangatnya, teh hangatnya, minuman kesukaan Anda menemani perjalanan di pagi hari. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la khawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, teman-teman semua, para talented people, apa kabar semua di pagi hari ini? Alhamdulillah, senang kembali berjumpa dalam ASMI About Your Talent DNA dan ini adalah edisi spesial. Alhamdulillah Bapak Ibu teman-teman sekalian, sesaat lagi kita akan langsung memulai perjalanan di pagi hari ini. Silahkan persiapkan diri Anda berada dalam ruangan yang kondusif dan bisa memaksimalkan perjalanannya. Boleh begitu? Dan Alhamdulillah di studio Menara 165 di lantai 4, pagi hari ini kami kedatangan tamu spesial yang akan berbagi dengan kita tentang bagaimana talent DNA beliau, algoritma of human teknologinya bekerja. Di sini telah hadir ada Bunda Lea. Assalamualaikum Bunda. Sabar ya, nanti kami akan hadirkan beliau di tengah-tengah Anda. Dan juga keluarga besar dari ISQ Kemanusiaan. Assalamualaikum, apa kabar bunda-bunda yang juga hadir. Assalamualaikum, terima kasih. Baik Bapak Ibu teman-teman semuanya, mari kita akan segera memulai perjalanan kita. Mari kita awali dengan berdoa. Kita baca basmalah dan membaca Al-Fatihah. Sekiranya hadir saudara kami yang Kristiani, Hindu dan Buddha, silakan berdoa sesuai dengan cara masing-masing. Mari berdoa dimulai. Al-Fatihah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Boleh tersenyum semuanya di depan kamera? Dan kita ada yel-yelnya kalau saya katakan pagi, keluarkan suaranya dengan lantang pagi. Siap begitu? Yang di studio ikut juga sama-sama ya. Siap, kepalkan tangannya, keluarkan suaranya pagi. Wah,
Kalau ada kata semangat di depannya, jawabnya 3 kali. Semangat pagi, jawabnya pagi, pagi, pagi. Kita coba. Semangat pagi, pagi. Tepuk tangan yang meriah untuk Anda semuanya. Terima kasih Bapak Ibu teman-teman sekalian. Saya ingatkan kembali bahwa Ask Me About Your Talent DNA adalah sebuah webinar yang kami hadirkan untuk Anda setiap harinya untuk membahas dan mendiskusikan bagaimana talent DNA itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik sebagai individu, baik di dalam keluarga maupun di dalam organisasi korporasi Anda. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, Ask Me About Your Talent DNA juga akan mengupas algoritma of human technology yang membantu setiap orang untuk find your life and fun. Dan alhamdulillah, di kesempatan yang berbahagia ini, di dalam Ask Me About Your Talent DNA edisi spesial, kami kehadiran tamu yang spesial, dan sebelum ke sana saya ingin tunjukkan terlebih dahulu apa sih latar belakang di balik talent DNA yang didesain oleh guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Mari kita simak Dr. Ari menjelaskan tentang talent DNA. Pada tahun 2000 saya menulis dalam QSQ tentang adanya anggukan universal, bahwa manusia akan mengangguk kepada nilai-nilai yang sama, seperti mengangguk kepada kejujuran, keadilan, kebenaran, cinta, kasih sayang, dan masih banyak lagi. Lalu saya coba berikan sebuah pengukuran yang saat itu saya namakan barometer suara hati. Meskipun masih sederhana, tapi sudah saya tulis di halaman belakang buku ESQ. Ada 99 pertanyaan. Lalu pada buku yang kedua, yaitu ESQ Jilid 2 yang saya tulis di tahun 2002, lalu terbitkan 2003, maka konsep tersebut saya lebih tajamkan lagi menjadi lebih simpel, tapi lebih efisien dan lebih akurat. Lalu saya membaca tentang ada algoritma digitalisasi suara hati tersebut. Dan inilah yang menjadi dasar lahirnya talent DNA yang sekarang bisa Anda nikmati, sebuah live tools untuk membaca nilai-nilai spontan serta tentang konsep-konsep nilai-nilai fitrah pada diri manusia yang bisa kita baca secara sistematis dan bisa menjadi live tools untuk melihat behavior atau perilaku manusia secara spontan yang senantiasa berulang-ulang. Tools ini saya namakan talent DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Terima kasih Pak Ari, Bapak Ibu, teman-teman semua. Demikian penjelasan di balik talent DNA yang digagas oleh guru kita Dr. Ari Ginanjar Agustian. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui detail seperti apa penjelasan di balik talent DNA yang mungkin belum mengikuti episode-episode sebelumnya, silakan Bapak dan Ibu boleh masuk ke dalam link yang kami hadirkan di depan Anda di sini. Silakan Anda bisa menikmatinya dan Anda Bapak Ibu bisa mereview kembali, melihat kembali seperti apa penjelasan para talent DNA coach menjelaskan di balik talent DNA. Baik, alhamdulillahirabbil alamin, di pagi hari ini kita kedatangan tamu spesial dalam tema talent DNA Bunda yang asik dan baik hati. Saya akan hadirkan kepada Anda, saya tunjukkan terlebih dahulu profil dari bintang tamu kita. Mari kita lihat, ini dia. Beliau adalah Bunda Lea Sri Endari Irawan. Kami biasa menyapa beliau Bunda Lea. Kita lihat aktivitas di beliau banyak sekali Bapak Ibu, teman-teman semua. Beliau sebagai Ketua Umum ISQ Kemanusiaan, Ketua 4 Bidang Sosial dan Kemasyarakatan DPP FKI ISQ, Ketua Dewan Penyantun Yayasan Tunanetra Raudatul Maktufin, Pembina Mushaf Al-Quran Isyarat bagi Teman Tuli, Dewan Pengawas Ponpes Mu'alaf Irene Center, Duta Literasi Keuangan Syariah bagi keluarga yang diselenggarakan oleh OJK dan Sakinah Finance. Ini kalau dituliskan masih banyak, kata Bunda cukup terus saja, dan kegiatan di masyarakat lainnya. Mohon maaf typo di sana. Kita ingin cari tahu seperti apa itu, karena luar biasa tema kita adalah Bunda yang baik hati. Kita lihat terlebih dahulu, ini dia talent DNA Bunda. Beliau memiliki top talent artikulatif,
kemudian autoritatif, kolaborator, courageous, developer, energizer, fixer, fokus, goal getter, dan harmoni. Di samping itu, beliau memiliki bottom talentnya, 5 talent terbawahnya, flexible, decisive, equitable, genuine, dan kolektor. Boleh ketik di kolom chat, Bapak Ibu teman-teman semuanya, yang memiliki top talent yang sama, mungkin ada 1, 2, 3, ketik di kolom chat. Atau bahkan buat bottom talentnya sama juga dengan Anda, boleh ketik di kolom chat. Di sini kita lihat warna-warni di balik talent DNA, betul begitu ya? Bapak Ibu yang sudah punya risetnya, para talented people, saya yakin juga memiliki hal yang sama. Apa maksud di balik warna-warni itu? Kita simak penjelasan dari gurunda kita, Dr. Ari Ginanjar. Ada 45 talent DNA dan semuanya kita pecah menjadi 3 tipe. Yang pertama adalah drive, berupa dorongan untuk maju dan berprestasi, berwarna biru. Yang kedua adalah network, bagaimana cara membangun relasi dan mempengaruhi orang lain, dan warnanya kuning. Yang ketiga adalah bagaimana mengeksekusi dan mengimplementasi ide secara rencana tersebut, dan warnanya merah. 3 itu adalah kombinasi drive, network, dan action, DNA. Dengan talent DNA, find your light and shine. Oke, Bapak Ibu, teman-teman semua, itulah dia ternyata maksud dibalik warna-warni tadi. Boleh ketik di kolom chat. Drive Anda berwarna biru ada berapa jumlahnya? Network warna kuning ada berapa jumlahnya? Action berwarna merah ada berapa jumlahnya? Ketik di kolom chat. Baik Bapak Ibu, teman-teman semua, terima kasih untuk energi di pagi hari ini. Kita akan bersama-sama menggali talent DNA yang dimiliki oleh bintang tamu kita, Bunda Lea, bersama dengan talent DNA coach kita yang sangat spesial hadir bersama kita, yaitu Mbak Dwitia Agustina. Kami biasa menyapa beliau adalah Coach Uwi. Dan teman-teman sekalian, kita akan bersama-sama dengan Coach Uwi untuk mengetahui seperti apa algoritma of human technology yang dimiliki oleh Bunda kita tercinta. Dalam tema talent DNA Bunda yang asik dan baik hati. Mbak Uwi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Eka yang sudah mengantarkan sesi kita di pagi hari ini. Dan selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, talented people yang ada di Zoom dan juga ada di live Facebook. Pagi hari ini kita jumpa kembali dalam acara Ask Me About Your Talent DNA Special Edition bersama seseorang yang juga spesial, Bunda Lea. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda pagi hari ini? Alhamdulillah. Segar, sehat, semangat. Wah, segar, sehat, semangat ya. Bunda hari ini fresh banget ya dengan warna hijau ya. Kalau boleh tahu, kalau berkenan nih biasanya, Bunda sekarang usianya sudah berapa? Boleh Kita ya? tebak-tebakan ya Bunda. Tebak-tebakan kali ya. Boleh. Nanti. Boleh yang ada di Zoom boleh diketik ya. Kira-kira Bunda Lea usianya berapa? Dengan semangat beliau pagi hari ini. 55 tahun Bunda katanya Mas Zen. Yang lain boleh diketik 58 tahun kata Bu Narti. 60 tahun, 56 tahun ya. Kalau saya sih yang di studio saya tebak Bunda usianya 35 tahun. Alhamdulillah ya. Oke, Bunda boleh sharing, kasih spill? Ya, jadi saat ini alhamdulillah jadi sudah 68 tahun Allah Ta'ala. Subhanallah, 68 tahun ya. 68 tahun lebih sedikit Beberapa bulan ya. Bunda usianya sudah 68 tahun dan tadi kalau dibaca kegiatannya Ketua Umum ISQ Kemanusiaan, Ketua 4 Bidang Sosial Kemasyarakatan DPP FK ISQ, Ketua Dewan Penyantun Masyarakat Tunanetra, Pembina Mushaf Al-Quran Isyarat, Dewan Pengawas, Duta Literasi, dan kegiatan di masyarakat lainnya. Capek Bun? Tambah semangat, tambah sehat Tambah sehat. dengan banyaknya kegiatan itu. Biasanya
Sehari-hari kegiatan Bunda dari pagi sampai malam tuh tipikalnya seperti apa Bunda? Unstoppable, tapi dari satu kegiatan dengan kegiatan yang berikutnya itu rasanya memang selalu energi full power. Jadi insya Allah semuanya membahagiakan. Oke. Ya. Apa yang membuat Bunda punya semangat untuk terus beraktivitas di berbagai kegiatan itu Bunda? Jadi hal yang seperti ini memang dirasakan gitu ya, oleh yang mengalami tentu saja. Mungkin secara fisik dilihat lelah, capek dan tapi sebetulnya inner drive kita itu justru bertambah terus energi itu. Terlebih-lebih dalam satu kegiatan dan kegiatan yang lainnya selalu memberikan kebahagiaan. Ketika kita melakukan sesuatu yang bermanfaat, dan kita berbagi, ketika kita berkontribusi dalam langkah-langkah kebaikan, sesungguhnya di sana tidak ada kelelahan. Jadi yang ada itu memang semangat, ingin ada challenge yang baru, ingin ada tantangan yang baru, ingin ada sesuatu lagi yang bisa dikontribusikan, begitu sih terus-menerus Coach Uwi. Ya. Tadi menarik ya Bunda sampaikan ingin selalu ada tantangan yang baru. Pernah nggak dalam hidup Bunda 28 tahun, Bunda itu nggak ngerjain apa-apa, nggak ada target, nggak ada yang dikejar? Rasanya kalau usia kan memang sudah usia pensiun ya. Bahkan Bunda ini kan sebetulnya kan pensiun dari profesional gitu ya di sebuah perusahaan multinasional. Tapi juga sampai hari ini belum pernah merasakan istilah pensiun itu. Belum pernah merasakan ya, suasana usia pensiun ya. Oke, sudah hadir juga di Zoom Bapak Ari Ginanjar Agustian. Ya. Terima kasih Pak Ari, Assalamualaikum. Terima kasih Pak Ari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ari. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Bu Lea, apa kabar? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Ari. Dan juga Uwi ya, Coach Uwi. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bapak. Dan semua yang hadir di studio dan juga secara online, khususnya Bunda Ise. Kita doakan ya anaknya sehat, Bunda juga sehat walafiat semuanya. Dan dijaga lindungi oleh Allah. Boleh ya, saya saat ini sedang ada acara ini. Ya. Ada ulang tahun Amanah Gita Asuransi Syariah yang ke-11. Ya, kita tidak bisa hadir, tapi kita terus monitor. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran Ibu Lea. Kemarin Bunda Ise. Jadi dua orang yang istimewa di ESQ, Bunda-Bunda ESQ, kita berikan aplaus dulu. Dua orang yang unstoppable, yang dua-duanya istimewa, tetapi memiliki personality, karakter yang berbeda. Nah, sekarang kita akan belajar dari seorang yang sangat hebat, 23 tahun di ESQ, aktif dari mulai dirut PT Geraha 5, ketua yayasan, dan tidak pernah berhenti kecuali terus bekerja dan tetap semangat, dan yang paling hebat masih nyetir mobil sendiri. Masya Allah. Saya kalah itu. Nah, sekarang kita akan belajar bahwa setiap orang itu dikaruniakan fitrah yang istimewa, fitrah yang berbeda dan unik. Hanya ada satu Boleh di muka bumi, satu Bunda Ise di muka bumi. Uwi tahu hitungan angkanya 119 oktadecillion. Jadi 119 kali 10 pangkat 57 kemungkinan personality. Nah, di sini akan dibahas, dan dari pengalaman Boleh kita bisa belajar bagaimana Boleh bisa bergerak, bagaimana dia bisa unstoppable, kenapa dia happy, mengapa dia panjang umur, sehat walafiat, awet muda selalu, dan masih bisa nyetir mobil. Nah, semuanya bisa belajar hari ini bagaimana talenta DNA membaca seorang yang istimewa, Boleh. Ya, terima kasih. Saya terus monitor dari sini. Salam dari Amanah Gita di Taman Mini Indonesia Indah. Selamat Boleh, Bunda Ise sehat ya. Sampai salamkan ke Tia, salam saya sehat nanti semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ari. Luar biasa supportnya Ya. untuk kita. Tadi menarik tuh yang Pak Ari sampaikan.
Bunda adalah bunda yang sangat aktif dan bahkan sampai usia sekarang masih nyetir sendiri ya Bunda. Dari satu kegiatan-kegiatan lain dengan banyaknya kegiatan ini, tadi Bunda lagi cerita tentang apakah Bunda pernah dalam hidup nggak punya target gitu. Pokoknya ya udah mengalir gitu. Bunda kerja dari usia berapa tuh Bunda? Dari usia 20 ya, kelas 19 20 tuh. Iya. Pekerjaan Sudah Bunda bekerja pertama di boleh farmasi. cerita. Ya, jadi waktu itu saya mengawali karir itu coach dari karena background kan dari farmasi. Jadi bekerja di apotik, kemudian tidak puas dengan satu apotik, tambah lagi satu apotik, jadi dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam gitu ya. Terus sudah itu rasanya kok begini-begini saja ya. Lalu terpikir ada tidak tantangan yang lain? Oh ternyata ada. Saya suka melihat itu medical representatif di perusahaan-perusahaan farmasi itu. Mereka terjun tombak dari perusahaan untuk promosi. Jadi saya mencoba itu. Saya coba di sana dan itulah saya mulai karir di marketing dari medical representatif di tahun 78. Lalu join dengan multinasional Jerman itu PT Merck PDK dan berakhir di sana 32 tahun dengan posisi alhamdulillah. Masya Allah. Selama 32 tahun pada posisi sebagai marketing Bunda? Di marketing dan terus step-stepnya itu saya lalui sampai di puncak. Oke, ada nggak prestasi yang paling Bunda banggakan pada selama menjalani karir 32 tahun sebagai seorang marketing? Sangat. Apa itu Bun? Karena begini ceritanya. Waktu itu di PT Merck tersebut, itu belum pernah ada female representatif. Jadi Bundalah yang tercatat sebagai female representatif wanita yang pertama. Wow. Lalu diberikan satu challenge oleh presiden direkturnya ketika itu. Dia bilang, dia ceritakan kalau kamu sukses, kami akan rekrut teman-teman female yang lainnya. Tapi kalau kamu biasa-biasa saja, standar-standar saja, mungkin ini the first for the last for you. Di situ Bunda merasa, oh ini tantangan saya, ini gairah saya, ini semangat saya. Jadi Bunda buktikan dengan prestasi, tentu saja dengan performance, dan alhamdulillah memang waktu berjalan itu bertambah terus akhirnya. Female dari representatif, kemudian manajer, kemudian director, kemudian branch manager, dan seterusnya wanita-wanita banyak yang masuk. Itu menjadi teman Bunda akhirnya kan. Jadi Bunda pikir ini memang harus kita jawab dengan satu konkret apa yang kita bisa capai di satu tantangan gitu. Sehingga disitulah Bunda menjadi wanita pertama di medical representatif gitu. Wow, keren banget. Boleh tepuk tangan buat Bunda Lea ya. Medical representatif wanita pertama di perusahaan multinasional yang bergerak di bidang farmasi. 32 tahun. 32 tahun. Di puncak karir. Di puncak karir. Sampai pensiun. Sampai pensiun. Pada waktu Bunda menjadi medical representatif wanita pertama, Bunda nggak merasa takut tersaing itu sama orang-orang yang ada di wanita-wanita lainnya? Justru di situ ya ada satu gairah luar biasa yang harus dibuktikan. Jadi tingkat kesulitan kita menghadapi customer dalam hal ini kan tentu farmasi itu berdampingan dengan para dokter. Jadi para dokter ini juga tidak semuanya mudah, tapi juga banyak yang sulit. Justru di situ Bunda itu memberikan satu performance yang tidak bisa tembus oleh male representatif. Itu dibuktikan bahwa dengan kita yang wanita pada saat itu Bunda masih sendiri. Jadi Bunda katakan bagaimana kalau saya coba dengan pimpinan ya, bagaimana kalau saya coba ketemu dengan profesor itu atau dokter itu dan ya silakan dulu. Dan pada saat itu kita buktikan bahwa sentuhan wanita itu memang beda ya. Jadi yang tidak tembus oleh male representatif ternyata kita punya lady touch yang kita bisa tembus ke situ. Akhirnya dengan begitu hal-hal yang sulit, kemudian kalau secara tim gitu ya, kita bicarakan, kita diskusikan, ini nggak bisa gini, coba deh saya yang maju. Apa tipsnya Bunda waktu itu maju? Sebenarnya kembali lagi kepada satu hal yang Allah sudah berikan sebagai karunia.
kita ini human relation, silaturahim, interaksi antara people dan people. Justru Bunda melihat masalahnya bukan pada kerjaannya, tapi pada hubungan antar manusianya. Bagaimana orang bisa merasa nyaman ketemu kita, kemudian barangkali juga ujung-ujungnya malah curhat sama kita, kemudian ujung-ujungnya bukan lagi menjadi opposite dengan kita, tapi malah kemudian membantu kita. Wow, boleh tepuk tangan ya buat Bunda Lea. Jadi Bapak Ibu sekalian, talented people yang ada di Zoom dan juga ada di Facebook. Kita akan lihat Bunda Lea dengan kacamata talent DNA. Pertama, dari pertama kali Bunda bicara di depan sini, bicaranya itu semangat dengan tempo yang cepat dan penuh energi. Itu adalah salah satu bentuk perilaku dari seseorang yang punya talent energizer. Jadi orang energizer itu, dia kalau bicara cepat, kalau jalan juga kadang cepat. Di sini semuanya pada tersenyum nih pada saat saya bilang Bunda jalannya cepat. Ada yang mau kasih testimoni dulu bagaimana Bunda kalau satset gitu? Nah, jadi energizer karena Bunda punya sebuah tujuan, punya sebuah target, yaitu goal getter. Buat orang yang punya talent DNA goal getter, dia selalu punya sesuatu yang ingin dicapai. Oleh karena itu, Bunda bekerja sejak usia muda, 18-20 tahun sudah bekerja, dan sampai dengan usia 68 tahun, aktivitasnya bukan berkurang, tapi bertambah. Jadi kalau orang goal getter disuruh diam di rumah, itu malah akan demam dan sakit pinggang. Iya Bunda? Iya. Jadi kalau orang goal getter dan energizer, selalu punya tujuan yang ingin dicapai dan selalu penuh semangat untuk mencapai hal itu. Dan tadi yang menarik dari kisah yang Bunda sampaikan, pada saat tidak ada satu orang pun male representatif, medical representatif laki-laki yang bisa menaklukkan seorang dokter atau profesor, Bunda berhasil lakukan itu. Ya. Jangan main-main sama orang yang punya courageous. Kalau dikasih tantangan, orang courageous, dia akan malah semakin maju, bukan mundur. Namun courageousnya Bunda dengan menggunakan human touch. Ya, human touch-nya adalah kolaborator dan juga harmoni. Jadi pada saat Bunda datang ketemu sama si profesor dan dokter itu, Bunda bukan menjadikan mereka musuh yang harus ditaklukkan. Tapi adalah mitra atau partner di mana Bunda bisa melihat potensi kerjasama. Dan orang harmoni adalah orang yang meskipun, Bunda ini menarik ya Bun, karena courageous dan harmoni, berani, terus terang, tetapi tetap santun. Meskipun terasa di hati bahwa Bunda sedang menyampaikan keinginan Bunda. Tadi Bun, selain menaklukkan para profesor tadi, ada nggak keberhasilan lain yang bisa Bunda sharing? Keberhasilan gitu ya, itu semuanya menjadi catatan yang mendius, karena Bunda tahu apapun langkah kebaikan sekecil apapun itu pasti semuanya menjadi catatan Allah di lauhul mahfuz. Dan anehnya ketika sesuatu itu sudah tercapai, jadi pencapaian itu sudah berhasil gitu ya, itu memang ada rasa kontribusi ini harus masih bisa lah, masih bisa lebih lagi. Itu sebabnya di setiap peluang kesempatan yang ada, Bunda selalu mengambil kesempatan yang pertama. Ya, Bunda selalu ingin menjadi trendsetter. Ayo sekarang kita lakukan ini. Ayo sekarang kita lakukan ini. Tidak hanya menunggu kemudian menjadi follower. Itu insting ya. Itu yang spontan, selalu terasa gitu ya. Jadi kalau ada situasi dan kondisi apapun,
Bunda selalu berpikir ini harus ada inisiatif, harus ada yang memulai, harus ada action gitu. Jadi di situ kemudian pencapaian demi pencapaian itu Harus ada inisiatif, harus ada yang memulai. Dan Bunda nggak mau jadi follower. Nggak mau. Karena orang goal getter itu selalu ingin jadi yang nomor satu. Bu. Paling depan. Inisiatif yang menggerakkan. Dan orang goal getter tidak perlu pembanding. Ini berbeda kalau Bapak Ibu dan sekalian di dalam talent DNA-nya ada goal getter atau kompetitif. Kalau orang yang top talentnya kompetitif, mereka membandingkan keberhasilannya dengan keberhasilan orang lain. Tapi kalau dalam kasus Bunda nggak membandingkan dengan orang lain. Justru Bunda yang menentukan apa yang ingin Bunda capai. Karena Bunda adalah seorang goal getter. Dan itu yang membuat Bunda terus maju. Nah kalau sekarang, biasanya orang itu salah paham sama Bunda kayak gimana sih Bu? salah paham ya. Ada juga ya salah paham ya. Nanti mungkin yang hadir di sini dari tim ESQ Kemanusiaan barangkali bisa sharing pernah tidak misalnya ya dalam menerima itu menjadi satu misperception gitu ya. Tapi pada akhirnya biasanya mereka kemudian tahu bahwa oh tujuannya tuh ini gitu. Mungkin itu. Nanti kita berikan kesempatan saja. Tapi tentu saja itu ada, pasti nobody perfect ya. Tapi nanti mungkin sharing dari yang hadir bisa membantu. Boleh kita minta sharingnya dari tim ESQ Kemanusiaan. Kalau ditanya Bunda Lea itu orangnya gimana sih? Nah, tuh kira-kira apa yang berkesan nih Baby nih yang udah lama bersama Bunda Dewi, yang sudah lama bersama Bunda Lea. Silakan Dew. Terima kasih Kak Sui. Bunda mohon izin Bunda. Bersama Bunda betul. Bunda tuh jalannya cepet Coach. Jadi saya pernah punya pengalaman. Kita tuh visit dan almarhum Pak Bondan tuh ikut suaminya Bunda. Itu jalan di rumah sakit tuh Bunda udah jalan cepet. Terus Pak Bondan bilang, Dewi biarin aja Uti cepet-cepet kayak gitu. Nanti pasti Uti kadang lupa jalannya lewat mana, nanti nungguin kita. Tapi betul banget, Bunda tuh jalan cepet dan saya dengan Pak Bondan kejar-kejar gitu almarhum. Ya Allah mudah-mudahan kalau ada kebaikan itu untuk almarhum. Terus kemudian Bunda tuh kalau udah punya mau, harus kita kejar sampai kalau orang tua bilang lubang semut juga dikejar sama Bunda gitu ya. Terus kemudian satu lagi Coach, Bunda tuh suka sesuatu yang baru gitu, maksudnya gini, Bunda mau datang di sini nih, Bunda mau datang sini. Padahal kalau saya kadang suka berpikir, Bunda ada siapa yang kita kenal di sini? Bunda harus datang di sini. Kalau Bunda bisa kenal ini, nanti kita bisa buka ini nih Mbak Dewi nih, di sini dan di sini. Jadi membuka semua peluang kesempatan sebetulnya dari sesuatu yang kita juga sama-sama belum tahu, tapi Bunda, kita datang dulu. Yang penting datang dulu. Dan satu lagi terakhir, Bunda suka, Bunda kan niatnya bantu aja dulu, bantu. Kita semaksimal, nanti terserah deh Allah kayak gimana kasih jalannya, itu kita bantu aja dulu gitu kan. 14 tahun bersama Bunda Lea. Bunda pengen bantu itu seperti apa? Jadi kalau kita karena memang di kegiatan sosial gitu ya, misalnya kasihan nih satu keluarga ini dalam kondisi yang kesulitan, tapi sebetulnya ruwet gitu Coach benang merahnya. Kalau kita sih udah mundur duluan, Bun gimana ya kita bantu dalam segi misalnya bantu hutangnya dulu, tapi anaknya perlu sekolah, tapi ini gitu. Terus Bunda gini, ya udah maju aja dulu, bantuin aja dulu, nanti kita bisanya yang mana, habis itu ntar orang lain yang lain bantu, itu pasti deh ada jalannya. Kalau kita sih berat banget kayaknya nih bantuin yang ini, bantu aja dulu. Gitu. Oke, terima kasih ya Dewi udah sharing. Jadi menarik nih Bun, Uwi pengen menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian, talented people yang ada di Zoom dan di studio juga di Facebook Live. Tadi Dewi bilang kan, Bunda itu pengakuannya memang jalannya cepat. Walaupun kadang di ujung-ujung lupa jalan ya. Selain lupa jalan, Bunda suka lupa apa? Kacamata Bunda di mana? Pada kacamata ada di sini gitu ya. Jadi itu bukan karena usia Bun, bukan.
Itu kalau kita lihat talentanya Bunda, pertama Bunda orangnya energizer kan, semangat. Tapi Bunda itu tidak kolektornya di bottom. Jadi kalau kolektor di top, dia suka mengumpulkan informasi. Kalau kolektor di bottom, kalau informasi nggak penting itu dilupakan. Jalan lah, kacamata lah. Jadi buat Bunda, salah satu ciri atau mungkin bentuk perilaku yang kolektor di bottom itu dia melupakan informasi, termasuk kacamata dan jalan. Karena saking energizer dan saking fokusnya. Jadi Bunda itu maju aja ke depan, energizer, fokus, goal getter, sehingga melupakan informasi-informasi yang menurut Bunda itu nggak penting. Tapi kalau orang kolektor, informasi itu semua dianggap penting. Kalau Bunda, informasi penting itu hanya yang sesuai sama apa yang ingin Bunda capai. Kalau nggak ada hubungannya sama apa yang ingin Bunda capai, maka itu dilupakan. Termasuk kacamata dan jalan. Dan mungkin ada sedikit yang Bunda mau tambahkan ya Coach ya. Jadi Bunda tuh berubah mindset mereka. Bunda ingin merubah mindset mereka dan mungkin juga mindset siapa saja. Jadi tidak ada lagi istilah take and give, itu tidak. Jadi Bunda selalu sampaikan kita itu harus paradigma kita, mindset kita itu harus give and give. Jadi jangan take and give. Kalau take and give itu rasanya ada satu pihak yang diuntungkan dan ada satu pihak yang harus berkorban. Jadi selalu Bunda katakan kita selalu harus punya mindset give and give. Ketika kita memberi maka pemberian itu akan balik ke kita lagi. Jadi selalu energinya itu harus positif dan positif. Ya. Dan itu Bun, karena tadi Bunda bukan belajar ingin merubah mindset dan ingin membantu. Pokoknya bantu aja dulu. Nah itu karena dorongan developernya Bunda. Bunda itu ingin orang lain itu maju, ingin orang lain itu berkembang. Dan kalau boleh saya lihat, saya nggak tanya langsung Bunda nih, Bunda itu kalau membantu orang bukan kasih ikan, tapi kasih kailnya. Karena Bunda adalah seorang developer. Buat Bunda adalah pemberdayaan, bukan sekedar memberikan mereka apa yang mereka perlukan saat ini. Sehingga dengan developernya Bunda, yang Bunda pikirkan gimana caranya merubah mindset. Pada saat Bunda melihat orang ada masalah, Bunda berpikirnya bagaimana mengembangkan mereka supaya mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Itu adalah dorongan seorang developer. Memberdayakan orang lain, bukan dengan memberikan ikan, tapi memberikan kail, sehingga mereka bisa menyelesaikan masalah mereka sendiri. Dan kalau Bunda dengan dorongan fixer, Bunda kalau ada masalah langsung bergerak, menyelesaikan. Berbeda dengan orang yang troubleshooter. Kalau troubleshooter, dia mencari dulu akar masalah, belum tentu dia perbaiki tapi dia tahu apa masalahnya. Tapi kalau orang fixer ada masalah, gerak aja dulu, bantu dulu, selesaikan dulu masalahnya, baru kemudian akan berpikir apa akar masalahnya. Sehingga bayangkan Bunda dengan orang yang fixer dan developer, pada saat ada orang punya masalah atau orang terjerat masalah, Bunda itu adalah I'm coming. I'm coming. Pokoknya bantu dulu. Tapi di dalam pikiran Bunda bukan menyelesaikan masalahnya tapi mengempower. Hadir dulu dengan fixernya, tapi kemudian dengan developernya gimana caranya mengempower mereka supaya mereka punya kemampuan untuk menyelesaikan masalah. Gimana Bun? Apa yang tadi Coach sampaikan ya, karena Bunda tahu di online kita itu ada hadir juga yang minta izin katanya ingin menyampaikan mungkin yang terkait dengan yang boleh. Tadi sampaikan. Siapa Bun? Silakan Ananda Lala ya. Ananda Lala. Ya, Ananda Lala. Boleh Ananda Lala di unmute. Apa nih kesannya tentang Bunda Lea dan tadi apa yang saya sampaikan? Ada Ananda Aina Safika, ada Ananda Desi yang tadi minta izin, Bunda aku bolehkan kasih komen gitu. Ya. Boleh diperkenalkan mereka siapa Bun? Iya, jadi Ananda Lala ini luar biasa. Ini betul-betul berpotensi ya dari keluarga Ustadz kami.
Dan Bunda melihat itu bahwa Lala ingin maju dan dia punya cita-cita. Lalu bersama dengan ISQ Kemanusiaan kita support sampai kemudian Lala ini lulus sebagai bidan. Lalu Bunda katakan kalau bidan itu pasti nanti temennya dokter-dokter waktu memotivasi Lala ya. Karena Lala sebetulnya tidak ada pilihan untuk menjadi bidan. Tapi Bunda motivasi bahwa bidan ini adalah sesuatu profesi yang untuk wanita itu tepat sekali gitu. Terus nanti kalau itu teman Lala tuh dokter-dokter, Lala bisa banyak punya teman dokter dan mungkin Lala berjodoh dengan dokter. Itu menjadi doa dan itu terjadi pada Lala. Wow, boleh Kak Lala? Suaminya sekarang dokter. Dokter ya. Tadi ya bagaimana Bunda memberikan motivasi dengan energizer dan Bunda mengembangkan Lala jangan berhenti di situ mimpinya. Iya. Mimpi Lala itu menjadi sarjana, Coach Dwi. Lalu Bunda katakan bisa, Lala bisa jadi sarjana. Akhirnya Lala kuliah lagi di UT dan Lala sudah di wisuda juga sebagai sarjana manajemen. Jadi semua Lala bisa raih karena itu. Jadi Bunda Lea itu selalu tagline-nya yuk, bisa yuk. Sebagai seorang energizer dan developer, maka Bunda kalau ketemu orang yuk bisa yuk. Kamu pasti bisa. Karena Bunda punya sebuah keyakinan energi positif dan yakin bahwa orang itu bisa dikembangkan. Silakan. Dan di sini ada Ahmad Michael yang memberikan komen. Oh iya. Bunda selalu bilang dan buat saya termotivasi, kita mulai dulu Allah akan bukakan pintu pelan-pelan. Selalu saya ingat motivasi Bunda. Terima kasih Bunda. Oke, boleh Ahmad Michael boleh di-unmute untuk sharing apa kesannya atau ada Kak Aina Safika yang hadir juga di Zoom boleh berikan kesannya tentang Bunda Lea. Ya, Kak Aina silakan. Assalamualaikum Bunda, Mbak Wi semuanya. Yang satu hal yang saya sangat terkesan tadi juga ada yang bilang bahwa Bunda selalu bilang jalan aja dulu nanti lakukan saja dulu nanti Allah akan buka jalannya. Waktu itu mau ada training guru-guru korban tsunami di Jakarta. Yang saya kaget itu Bunda dan almarhum Bapak itu sampai tengah malam masih nyari gedung untuk mereka. Secara akal sehat itu nggak mungkin ya malam-malam masih ada yang melayani atau yang buka atau apa. Tapi yaitu lakukan saja dulu, Allah akan buka jalan. Tahu-tahu tengah malam dapat berita di jalan kalau nggak salah Jagakarsa itu ada gedung guru yang baru selesai dibangun dan itu bisa dipakai. Itu malam loh Mbak Wi, jadi sangat luar biasa. Dan itu gedungnya baru sehingga semua isi-isinya juga kasur-kasurnya apa semua baru sehingga ketika guru-guru dari Aceh itu datang mereka menikmati fasilitas yang bagus lah yang menyenangkan buat mereka yang baru tertimpa bencana. Tapi itu buat saya yang sangat amazing tuh keyakinan Bunda bahwa jalan dulu, nanti Allah akan buka jalan dan itu terjadi. Masya Allah, thank you Aina ya. Bunda selalu sampaikan jalan dulu nanti Allah akan bukakan jalan. Jadi jangan coba-coba membendung Bunda yang goal getter dan fokus dan energizer. Orang yang fokus dan goal getter pokoknya sampai dapet dia akan terus aja Bun. Kayak gitu maju aja kayak bulldozer. Bulldozer dan gak ada yang bisa menghalangi ya dari sini Bunda. Dan Bapak Ibu sekalian di sesi pertama ini kita sudah mengenali Bunda adalah orang yang goal getter, selalu punya target apa yang ingin dicapai dari satu kegiatan-kegiatan berikutnya.
dan energizernya Bunda yang membuat Bunda selalu tetap optimis. Dan kalau melihat sebuah masalah, Bunda akan selalu tergerak untuk action menyelesaikan. Karena Bunda punya fixer. Namun pada saat Bunda menyelesaikan, Bunda bukan memberikan ikan, tetapi Bunda justru memberikan kail. Karena sebagai seorang developer yang Bunda inginkan mereka punya kemampuan untuk menyelesaikan sendiri masalahnya. Dan jangan jangan pernah menantangin Bunda. Karena kalau buat Bunda ditantangin, dijabanin. Karena Bunda adalah orang yang courageous. Orang courageous itu berani mengambil, berani mengungkapkan pendapat, berani menyampaikan apa yang ada di pikiran gitu ya Bun. Tapi menariknya Bunda adalah courageous yang santun. Nanti kita akan bahas lagi bagaimana Bunda Lea dengan talent DNA-nya, dan buat Bapak Ibu sekalian kalau ada yang ingin memberikan komentar yang sudah lama kenal dengan Bunda Lea, silahkan nanti kita bacakan di chat. Untuk itu kita selingan berikut ini, silahkan Eka. Iya, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, alhamdulillah tidak terasa segmen pertama sudah kita lalui bersama dengan Bunda yang luar biasa. Silakan bagi Bapak Ibu, teman-teman sekalian, jika ada hal yang ingin ditanyakan, boleh ketik di kolom chat, boleh juga unmute, raise hand, kami akan berikan fasilitas untuk Anda semuanya. Silakan, boleh persiapkan. Kita sesaat lagi akan memasuki sesi yang kedua, segmen yang kedua, sambil menikmati. Silakan kopi hangatnya, minum hangat Anda, dan yang ingin bertanya boleh ketik di kolom chat, boleh raise hand, silakan. Sambil berkenan Bapak Ibu, teman-teman semua, tuliskan juga di kolom chat pengalaman Anda di segmen pertama melihat bagaimana cara kerja talent DNA Bunda yang kita cintai. Boleh tuliskan di kolom chat. Ada kesamaan dengan yang Anda miliki kah? Pun demikian seperti Anda, kalau istilah Coach Uwi tadi, langsung jangan coba-coba kepada Bunda. Bunda akan melabrak Anda tapi dengan harmoni. Wah. Find your light and shine. Kita bertalenta. Kita bertalenta. Terima kasih, ada pertanyaan dari Kak Ulfa Amalia. Assalamualaikum, izin bertanya, mulai usia berapa tes talent DNA dapat dilakukan? Apakah ada manusia yang tidak punya talent? Kita langsung kepada Coach Uwi, boleh ya? Coach Uwi, silakan. Terima kasih Coach Eka. Kembali lagi kita bersama Bapak Ibu sekalian talented people yang ada di Zoom dan juga di Facebook. Di sesi pertama tadi kita sudah diskusi banyak hal dengan Bunda Lea dan bagaimana dari apa yang Bunda Lea lalui dalam hidup sebenarnya itu menggambarkan perilaku-perilaku yang didorong oleh talenta beliau. Dan menyambung apa yang ditanyakan oleh Ibu Ulfa Amalia, mulai usia berapa tes talent DNA ini dapat dilakukan? Jadi saat ini berdasarkan uji coba yang kami lakukan, alat ukur itu bisa difahami oleh anak-anak usia minimum 15 tahun. Karena ada sebuah kuesioner yang harus diisi oleh Bapak Ibu sekalian untuk mengenali apa yang menjadi talentanya, dan untuk itu diperlukan usia minimum 15 tahun. Namun nantikan, karena kami sedang mempersiapkan talent DNA for teens dan kids,
di mana metode itu bisa digunakan oleh mereka yang berusia di bawah 15 tahun. Dan kalau ada pertanyaan, apakah ada manusia yang tidak punya talent? Jadi semua manusia yang diciptakan oleh Allah, diciptakan oleh Tuhan, sudah diberikan life tools. Life tools-nya adalah talent yang membuat kita bisa hidup bahagia dan sukses, yang mempengaruhi bagaimana kita berpikir, bertindak, mengambil keputusan, dan itu yang menentukan apa yang bisa menjadi kesuksesan kita di dalam hidup. Oleh karena itu, Dr. Ari Ginanjar Agustian sejak 23 tahun yang lalu di dalam buku beliau yang pertama sudah membuat sebenarnya talent DNA ini, Bunda. Dia tuliskan dalam barometer suara hati. Dan setiap manusia berdasarkan talent DNA yang dikreasikan oleh Dr. Ari ada 45 talenta yang kombinasinya berbeda. Jadi Bunda sebenarnya punya 45, saya punya 45, setiap Bapak Ibu juga punya 45, tapi yang membedakan kita adalah urutan dan kombinasinya. Sehingga pada saat urutan dan kombinasi itu berbeda, maka akan mempengaruhi bagaimana cara kita bertindak. Dan berdasarkan kalau kita hitung secara matematis, Bun, kombinasi atau yang kemungkinannya itu ada sampai oktadesilian. Banyak sekali kemungkinannya, sehingga setiap Bapak Ibu adalah orang-orang yang istimewa. Termasuk juga Bunda yang ada di depan saya adalah Bunda yang sangat istimewa. Bunda, kalau boleh share, apa pengalaman dalam hidup yang paling berkesan buat Bunda? Paling berkesan ya. Kalau Coach Uin menanyakannya yang paling berkesan, tentu semua langkah yang kita lakukan dalam kebaikan itu berkesan. Tapi ada satu atau dua yang buat Bunda ini luar biasa berkesan ya. Sampai kemudian selalu Bunda ini. Mudah-mudahan yang dari Aceh hadir ya di online karena ini terkait dengan peristiwa 20 tahun yang lalu. Ketika itu tsunami baru terjadi 10 hari. Bunda sudah berada di sana. Bunda berangkat dengan menaiki pesawat Hercules. Kemudian pada saat itu bersama dengan Umi Hajah Irena Handono, rombongan ya, kita bawa bantuan ke sana. Sampai di sana, keadaan pesawat itu sudah tidak normal. Semua keadaan sudah tidak normal. Jadi Umi Irena pada hari yang sama itu sudah pegang tiket untuk pulang-pulang. Siapa yang tertinggal di sana? Bunda dan almarhum Pak Bondan. Berdua kami tidak bisa pulang. Karena di sana itu relawan pun menumpuk untuk menanti giliran pulang. Dan kami hanya tinggal di lapangan udara yang ada di sana, bukan lapangan udara utama, tapi Angkatan Udara punya Lanut, kita ada di situ dan Bunda tidur di sebuah musola di sana. 2 hari tidak mandi, tidak apa, karena air juga tidak ada. Yang ada kita hanya berkawan dengan para relawan. 10 hari kejadian tsunami itu masih evakuasi, masih berjalan, di mana-mana mayat masih di pinggir-pinggir jalan. Listrik keadaan padam, tapi kita harus pulang. Bunda berunding, kita harus pulang. Bagaimana caranya kita pulang? Kita terdaftar di relawan, itu menunggu mungkin seminggu atau 10 hari lagi. Lalu Bunda berpikir, ya Allah, ada hal yang harus saya lakukan di lingkungan seperti ini. Di sana ketemu dengan almarhum Pak A.M. Fatwa. Ketika itu beliau masih di MPR. Beliau dijemput oleh Hercules penerbangan asing. Bunda dekati, Bunda kemudian adakan pendekatan gitu, kalau boleh bisa pulang bersama, tapi rupanya pesawat itu hanya menjemput para pejabat. Jadi Bunda ketinggalan lagi. Tapi Bunda yakin bahwa ini pasti ada satu rencana Allah buat kami ketika itu. Saya berjalan-jalan di sekitar lapangan udara ketika itu. Saya melihat situasi, semua tempat menjadi rumah sakit darurat, dan di situ ada seorang bayi. Bayi yang berusia belum 1 tahun dalam keadaan sakit, kelainan jantung, dan dia dievakuasi dari rumah sakit umum, ada di sana. Lalu saya dekati orang tuanya, lalu saya katakan tidak bisa dibiarkan di sini. Bagaimana kalau kita bawa ke Jakarta? Karena Bunda banyak relasi para dokter, termasuk di RSUD Mangunkusumo. Jadi kita coba rawat di Jakarta di bagian anak. Lalu orang tuanya setuju,
Lalu Bunda katakan kita berangkat ke Jakarta, kemudian nanti saya urus sampai dirawat di sana. Coach Wi, anak ini membawa jalan luar biasa menjadi berkah. Karena ketika ada Hercules yang datang, lalu Bunda bilang, sebentar saya akan ikhtiar dulu supaya kita bisa ke Jakarta. Ya. Lalu Bunda lihat mana pilotnya gitu ya. Bunda lihat, Bunda cari pilotnya dan Bunda baca langsung namanya. Itu Mayor Asep. Bunda langsung bilang, saya katakan bahwa saya ingin ke Jakarta membawa seorang bayi yang kondisinya sudah tidak bisa ditunda dan harus dirawat di Jakarta. Bunda datengin langsung tuh sih. Datangi langsung. Bunda Dan nggak pura-puranya sudah akrab dengan Mayor Asep tadi, padahal baru ketemu dan baru baca namanya. Pada saat Bunda lihat namanya, Baru Bunda sebut. langsung tanya, Hai Mayor Asep iya, gitu. betul. Assalamualaikum, pilot Hercules ini kan Pak Mayor Asep ya. Bunda nggak ditangkap orang gitu. lalu ya bu ada apa gitu kan. Begini. Jadi saya harus bawa bayi itu saat ini juga ke RSCM. Bisa ya nanti kita naik Hercules yang Pak Mayor Asep bawa. Oh iya silakan. Lalu dia koordinasi dengan kru dan sebagainya. Lalu dia katakan begini, instructionnya begini. Nanti penumpang pertama tolong dipanggil Ibu Lea dan bayinya. Wow. Mayor Asep itu yang ngomong? Petugasnya. Tapi dia sudah koordinasi. Coach Wi, luar biasa pengalaman itu buat Bunda. Karena kemudian bayi itu Bunda yang gendong, dokumentasinya masih lengkap, masih ada, foto-fotonya masih lengkap, masih ada. Bunda yang gendong naik ke atas Hercules ya, ke atas Hercules, kemudian ibunya, kedua orang tuanya juga ikut, dan Bunda minta juga satu perawat juga ikut. Dan itulah jalan Bunda bisa pulang ke Jakarta. Masya Allah. Membawa bayi itu. Dan sampai di Jakarta dengan Pak Bondan waktu itu kan, dengan almarhum kan. Lalu kami urus ke RSCM, dirawat di RSCM bagian anak, dan qadarullah ya, takdir Allah 10 hari dia dirawat di RSCM, meninggal. Kemudian Bunda tugas di luar kota dari Merek, berita dari Pak Bondan meninggal anaknya, kemudian orang tuanya minta dimakamkan kembali ke Banda Aceh. Lalu Bunda bilang, bagaimana saya tinggalkan aja Pak ini, saya juga akan ikut urus, jangan, biar saya yang urus. Akhirnya Pak Bondan urus di Halim ya, di Halim itu mungkin teman-teman yang dulu bersama Kak Aceh ini mudah-mudahan hadir di sini. Lalu akhirnya dimakamkan kembali ke Banda Aceh, dan hubungan silaturahim kami dengan keluarga bayi itu sampai sekarang masih bersambung. Masya Allah, boleh tepuk tangan buat Bunda Lea ya. Bunda Lea kalau udah punya kemauan ya. Pesan sekali. Masya Allah. Luar biasa Mbak U. Bunda tidak membayangkan bahwa ada seorang bayi yang kemudian menjadi cerita gitu ya dalam kasus tsunami itu. Dan itu semua karena dorongan apa Bunda? Spontan. Bunda setiap kali melakukan sesuatu, apalagi ada yang kesulitan gitu ya, itu langsung saja intuisi gitu. Seolah-olah Bunda berada di posisi orang itu yang sedang dalam kesulitan. Jadi kadang-kadang tidak terpikir lama Bunda lakukan satu action. Saya harus berkontribusi membantu, harus memberi solusi. Dan dorongan spontan itu karena memang Bunda adalah seorang fixer. Bunda akan selalu secara respon spontan. Kalau ada sebuah masalah adalah ingin menyelesaikan, ingin memperbaiki situasi, apa saja, termasuk situasi tadi si bayi tersebut. Dan kalau Bunda tidak punya talent courageous, Bunda nggak akan berani tuh datang dan ketemu sama si Mayor Asep. Karena dorongan bagaimana Allah memberikan Bunda talenta courageous dan fixer, yang menggerakkan Bunda saat itu juga punya keberanian untuk menemui langsung Mayor Asep. Dan kemudian Bunda dengan dorongan harmoni, walaupun Bunda courageous, Bunda menemui Mayor Asep itu tetap dengan santun, namun dengan ketegasan. Karena Bunda punya otoritatif. Dan apa yang Coach Wi terjadi kemudian? Apa tuh Bunda? Sampai di Halim, Hercules mendarat. Kemudian Bunda harus mengucapkan terima kasih kan ke Mayor Asep kan. Bunda kejar lagi, Bunda sudah terpikir
dengan ucapan terima kasih itu Bunda akan undang ikut training YSQ. Lalu Bunda bilang, Pak Mayor Asep terima kasih kami bisa membawa bayi ini. Tapi saya ada satu undangan untuk Pak Mayor Asep. Ini tanda terima kasih kami. Apa ya Bu? Ya apa ya Bu? Saya mau undang Mayor Asep untuk ikut training YSQ. Dia senyum. Bu Lea, saya sudah alumni. Masya Allah. Masya Allah. Coba ya bayangkan gitu. Di mana? Saya tanya. Ternyata Pak Rin, dia adalah alumni kita waktu kita training di Bandung di Angkatan Darat itu. Sesquad. Ya, kita kan beberapa angkatan tuh ya di Bandung tuh. Itu termasuk beliau itu. Jadi luar biasa bahagianya ternyata bertemu dengan yang sama-sama alumni YSQ dan satu frekuensi. Lalu tidak berhenti di situ karena saya menjaga terus silaturahim ini dengan Mayor Asep, apalagi sudah tahu dia alumni kan, buntutnya panjang. Akhirnya kami bisa difasilitasi berapa kali ya, Mbak Yeni Rahman juga ikut waktu itu melepas. Dengan pesawat Hercules itu kita datangkan guru-guru yang korban tsunami itu dari Aceh tuh ke Jakarta untuk training yang tadi Aina cerita. Betapa sulitnya cari gedung, tapi akhirnya mereka bisa kita fasilitasi. Dan terus kita juga ke Aceh memberikan training YSQ peduli pendidikan. Dalam kesempatan itu kalau tidak salah Oma juga ikut, banyak ibunda-bunda yang ikut. Jadi berlanjut terus dengan kejadian itu. Sehingga Bunda merasa memang indah sekali rencana Allah ketika pintunya adalah kebaikan. Masya Allah. Boleh tepuk tangan Bunda buat Bunda Lea ya. Kita bacakan nih kalau ada chat ya Bun. Pertama dari Coach Winan. Bunda Lea inspiratif, energik, totalitas dalam membantu. Luar biasa jika tidak bisa ditempuh dengan mobil naik Gojek. Dan satu hal yang saya terkagum-kagum sampai sekarang. Saya make upan aja butuh waktu lama. Bunda make upan sambil nyetir. Sambil nyetir pasang eyeshadow, pasang alis, pakai lipstick itu memang luar biasa ya goal getternya Bunda ya. Jadi bahkan termasuk dalam mengerjakan hal-hal seperti itu. Gak bisa di stop. Goal getter yang fokus gak bisa di stop. Ibaratnya itu kayak bulldozer, gak ada remnya. Udahlah bulldozernya gak ada remnya Bunda. Sehingga mungkin buat kita yang sering kali berinteraksi sama Bunda, kita tuh suka ketinggalan di belakang gitu ya. Karena Bundanya udah maju duluan ke depan. Apalagi Bunda punya dorongan fixer yang ingin memperbaiki situasi. Kemudian nih dari Mbak Desi, Assalamualaikum, Bunda Lea adalah motivator dan sumber inspirasi untuk saya. Bunda Lea banyak memberikan ilmu yang membuat saya bisa bangkit dari hidup yang tanpa arah. Desi semangat ya. Bunda selalu hadir buat Desi. Developer yang energizer ya. Semangat. Bunda selalu hadir. Jadi Bunda ini kayaknya Bunda tuh waktu lahir tuh langsung yel-yel deh. Kalau bisa ngomong tuh Bun ya, Bunda tuh lahir tuh langsung pagi gitu. Jadi si bayi yang goal getter, yang fokus dan energizer ini begitu lahir tuh kayaknya langsung yel-yel. Dan sebenarnya Bunda itu adalah lahir sebagai seorang guru dalam tanda petik. Walaupun Bunda tidak berprofesi sebagai seorang guru, tetapi dalam berbagai peran, Bunda lahir sebagai seorang guru yang memberikan motivasi, memberikan keyakinan bahwa setiap orang itu bisa maju dalam berbagai konteks. Karena kalau dilihat dari keterlibatan Bunda di berbagai kegiatan sosial, itu adalah bukan kegiatan sosial yang hanya sekedar memberi, tapi kegiatan sosial yang memberdayakan orang lain. Dan ini boleh di-spill nggak nih, Bunda sebenarnya punya Ustazah Lea harusnya kita manggilnya. Cerita sedikit Bun. Nih ya, Bu Nur Hayati yang masih tertanam di hati saya tentang perkataan Bunda, Mbak Nur tetap semangat ya. Ikuti semangatnya Siti Hajar.
Ketika sa'i tetap ikhtiar dan tawakal. Alhamdulillah di usia saya nggak muda lagi, saya diterima di Bank BCA dengan fasilitas yang sangat bagus dan anak kami juga saat ini bisa kuliah lewat jalur tahfiz Quran atas bantuan Bunda. Terima kasih Bunda Lea, semoga Allah menjaga Bunda Lea dan mencintai Bunda dalam kondisi apapun. Amin. Masya Allah. Amin Bu Nur. Semuanya kita jalani dengan semangat Siti Hajar. Dan Allah nanti yang memberikan air zam-zamnya. Yang benar. Dan dari Aina, walaupun lebih muda dari Bunda Lea, tapi kalah semangat dari Bunda. Diajak naik pesawat Hercules ke Aceh saat tsunami, saat gempa di Jogja, diajak juga ke sana, action yang all out. Iya. Jadi tadi kembali ya Bapak Ibu sekalian, bahwa Bunda Lea itu unstoppable. Karena dorongan goal-getternya Bunda yang dikombinasikan dengan fixer dan developer. Dan energizer yang selalu melihat segala sesuatu dengan positif. Itu membuat Bunda Lea tidak tertahan, tidak bisa dibendung. Dan tadi Bunda itu pada membantu orang, kalau artikulatifnya nggak usah ditanya ya Bun. Ya perlu saya jelasin nggak artikulatifnya Bunda Lea ya? Jadi artikulatif itu adalah orang yang mampu menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya dengan jelas dan mudah dipahami oleh orang lain. Jadi bayangkan kalau Bunda jadi guru tuh atau mengajar atau sedang mengisi kajian Ustazah Lea, bentar lagi kajiannya Bunda Lea di Granada kayaknya kan. Developer dan artikulatif, keinginan untuk mengajar, membimbing, dan bisa menyampaikannya dengan mudah dipahami karena Bunda punya artikulatif. Dan pasti diselingi dengan kalimat-kalimat, yuk, bisa yuk, kamu pasti bisa. Karena Bunda punya energizer. Konkret ya. Oke, ini kita boleh dengar komennya Pak Rinaldi dan Coach Desi nih yang hadir di sini ya. Lengkap kalau mereka tidak komen. Ya, silakan. Ayo Coach. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Pagi. Oh, itu semangat ya. Bunda tuh 2 kali. Kita sekali, dia 2 kali ya. Selalu terdepan. Ya, saya mengenal Bunda Lea ini sudah lama banget ya Bun. 20 tahun. 20 tahun. Ya, mulai dari dulu ikut training sampai beberapa kali ya sharing di TV saat itu. Ya. Jadi kalau yang tadi yang Mbak Uwi ceritakan dan juga apa yang disampaikan tadi, ya itu semuanya benar banget. Ya. Dari sisi kombinasi antara bulldozer itu artinya unstoppable, tapi bulldozer mesinnya bunga mawar. Jadi gimana tuh ya? Kata bunga melati gitu kan ya. Jadi geraknya cepat, ya. Akhirnya ya bicara pun cepat. Lalu kemudian kalau action itu cepat, tapi akhirnya berhasil mencapai tujuan. Kebetulan interaksi terakhir kita ketika umroh. Waktu umroh. Belum lama nih kan, belum lagi sebulan ini. Bunda kejar-kejar Pak Rinaldi loh. Cerita. Kenapa Bunda kejar-kejar? Cerita. Ya, ada misi-misi. Pokoknya selalu bicara tentang misi ya. Walaupun tidak dikatakan itu kalimat misi, tapi esensi, oh ini misi nih berarti Bunda nih, gitu kan ya. Misi untuk meng-approach seseorang, misi untuk satu batu lompatan. Ya mungkin saya nggak perlu sampaikan di sini kali ya. Tapi, Bunda gimana Bia? Wah kalau menyampaikan ke Bapak? Wah matanya pengen keluar rasanya lompat. Dan dengan tadi yang artikulatifnya, ya memang unstoppable. Ya pokok siapapun insya Allah kalau diajak bicara sama Bunda, kalau Bunda punya tujuan, susah untuk menolak gitu kan ya. Susah untuk menolak. Bukan untuk menolak karena nggak enak, karena memang reasonable, ya nggak ada alasan untuk tidak gitu. Pak, kalau tadi Bunda tagline-nya give and give. Jadi kalau yang satu lagi adalah yes dan yes. Yes. Betul sekali. Ya. Dan sebelum umroh kemarin juga ketika manasik, Bunda menyampaikan sesuatu yang sangat masuk akal, sangat reasonable, dan memang nggak tertolakkan. Yes, saya bilang yes Bunda, yes Bunda, yes Bunda.
Bagaimana dengan semangat kolaborasinya ini? Ya, Bunda mungkin melihat ini ada gap nih, ya. Kok kita kenal dengan satu organisasi, tapi kok hubungannya kok masih biasa-biasa saja. Akhirnya dengan bulldozernya Bunda, kejadian itu terjadi kolaborasi di tempat manasik. Boleh tepuk tangan buat Bunda Lea ya. Kalau Bunda Lea itu Pak, kalau udah punya sebuah tujuan fokus dan fleksibelnya di Batam. Jadi menurut Bunda Lea hanya ada satu jalan. Nggak ada jalan yang lain. Ini aja nih jalannya gitu ya. Dan jangankan saya yakin sama Pak Ari juga Bunda berani banget. Pak Ari masih hadir loh. Kayaknya yang berani sama Pak Ari cuma Bunda Lea. Bayangkan orang goal getter, fokus, fleksibel di Batam, berarti kan hanya ada satu jalan, nggak ada jalan yang 2 atau 3. Kecuali yes. Berani mengungkapkan, dan kalau ditolak Pak, otoritatifnya keluar. Ya. Dan yang menolak pasti nggak punya alasan kenapa harus menolak. Pasti bingung kenapa harus menolak. Kalian mendingan yes aja kata yang nyampein ya. Oke. Coach Desi silakan. Coach Desi silakan. Ini sparring partner saya loh. Masya Allah. Semangat pagi. Luar biasa, ini hari yang membahagiakan. Aku dari Zoom awal tetap walaupun sambil yang lain dengerin Bunda. Jadi tahu story-nya dari awal, bersyukur banget sama Allah di dalam forum komunikasi alumni. Pak Ari providing orang tua ya, bagi saya tuh orang tua teladan banget Bunda Lea, dan dikasih tahu sama Pak Ari role modelnya untuk berjuang di garis alumni adalah Bunda Lea, Bunda Isya. Nah hari ini adalah Bunda Lea nih dipaham. Jadi Mbak Uwi, dari sesi pagi tadi aku aja baru amazed. Aku bilang, wah ini orang yang sering salah paham sama Bunda Lea. Ternyata Bunda Lea tuh seorang kolaborator. Jadi Bunda tuh kalau di tengah para juga jawara-jawara, karena di alumni ISQ kan banyak jawara nih Pak Ian, Mbak Wi. Di tengah jawara-jawara, konon suara yang Coach Desi dengar, Bunda Lea itu one man show. Amazing. Jadi kenapa one man show? Karena Bunda itu terkesan pakai kacamata kuda. Ternyata Bunda tadi Mbak Wi jelaskan goal getter, fokus, fleksibel di Batam. Iya. Dan courageous. Betul sekali. Namanya juga jawara-jawara ya Mbak Wi ya. Jadi Coach Desi berada di tengah para jawara-jawara di zamannya gitu kan. Jadi ada yang singa, ada yang macan, ada yang elang gitu kan. Masya Allah. Jadi tuh Coach Desi baru tahu. Karena Bunda itu juga Mbak Wi ada, tadi Mbak Wi jelaskan ada fixer gitu kan. Jadi kalau jawara itu udah namanya juga, iya jawara, wah ngasih tahu ini itu. Kalau bagi Bunda itu bertele-tele, nggak konkret. Bunda jalan untuk caranya Bunda sendiri gitu. Betul. Dan caranya Bunda tuh cuma satu Kak. Yes. Nggak ada cara lain. Betul banget. Caranya elegan loh. Betul. Caranya elegan. Tapi Bunda selalu tampil benar yang Mbak Wi bilang, elegan. Selalu betul-betul elegan itu yang Bunda jaga. Bagi Coach Desi itu kalau Mbak Wi tadi surprise ya, ini paling yang berani sama Pak Ari. Coach Desi seru juga ya. Tapi di luar, bagaimana kadang-kadang kekencengan Bunda Lea itu, pastikan action kita ini tidak membuat Pak Ari nanti namanya buruk. Jaga nama Pak Ari. Jadi ini luar biasa sekali. Mungkin Bunda, mungkin dari segala kreativitas para jawara itu, kalau menurut Bunda, ini nanti akan ada satu bahaya. Jadi Bunda bisa melihat problem-problem yang muncul gitu. Betul. Jadi kata konkretnya itu aku setuju. Aku belajar banget dari Bunda Lea. Bener tadi tuh yang sharing. Pokoknya di lubang lubang semut. Walaupun lubang semut, tapi itu udah masuk di ininya Bunda bahwa itu akan di-get. Bunda akan get. Benar Bunda maunya dengan caranya Bunda. Itu yang mungkin orang salah paham Bunda one man show. Padahal Bunda seorang kolaborator. Tapi kolaborator bagi orang yang memang setuju untuk diatur oleh Bunda. Terima kasih Mbak Wi. Semangat pagi Bunda. Pagi. Menarik ya yang disampaikan Coach Desi gitu. Karena justru kalau kita tidak paham talentanya Bunda,
Itu yang seringkali disalahpahami. Disalahpahami itu seperti maju gitu ya. Padahal sebenarnya itu karena dorongan. Bunda nggak bisa menahan untuk goal getter fokus. Bunda bisa nggak ini goal getternya di stop? Nggak bisa. Bunda bisa nggak lemesin dikit, nggak usah terlalu energizer gitu ya? Nggak bisa. Bunda bisa nggak jangan terlalu berani, agak kalem dikit? Nggak bisa. Tapi bagaimana Allah menciptakan Bunda dengan sangat sempurna. Pada saat Bunda courageous, Bunda punya harmoni. Jadi walaupun Bunda menyampaikan pendapat yang Bunda sampaikan secara terus terang, Bunda tetap menjaga agar tidak terjadi konflik. Dan bagaimana dengan goal getternya Bunda? Bunda itu kalau terlihat maju sendiri karena goal getter dan fokus. Karena Bunda pengen cepat selesai nih. Ini harus selesai. Tapi kalau kita dengar dari kisah-kisahnya Bunda tadi, Bunda mampu mengkombinasikan berbagai macam resource. Orang tadi cara cerita membawa si bayi itu, apa bukan kolaborator? Bundanya pengen pulang, ada bayi yang ditolong, dan ada si Mayor Asep yang ternyata alumni. Jadi seorang kolaborator itu, dia bagaimana menggabungkan berbagai macam opportunity untuk mencapai sebuah tujuan bersama. Tujuannya Bunda pulang tercapai, anak itu masuk rumah sakit juga tercapai, si Mayor Asep menjalankan tugasnya juga tercapai. Dan kenapa tadi Bunda terkesan kekeh? Karena Bunda fokus, namun fleksibel di Batam. Sehingga kalau Bunda punya sebuah jalan, ini harus tercapai dulu nih. Kita nggak lihat kiri kanan terlebih dahulu. Jadi luar biasa ya talent DNA itu. Bagaimana Bunda yang sumeh gitu ya, santun, tapi ada nada ketegasan di dalamnya. Walaupun Mayor Asep, tapi Mayor Asep juga udah gemeteran kayaknya dia panggil. Jadi Bunda itu adalah tegas tapi tetap senyum. Mayor Asep. Dan itu dengan artikulatifnya meyakinkan. Dan di sini hadir Ibu Fatmawati. Saya korban tsunami Aceh tahun 2004. Kehilangan 2 putri dan semua harta benda. Pada saat itu Bunda Lea datang ke Aceh dan membantu kami. Dan kami yang selamat suami dan 1 orang anak dibawa terbang dengan pesawat Hercules untuk dirawat di Rumah Sakit Cipto. Saat itu yang sangat teringat kata-kata Bunda, Fatma, kamu harus istiqomah. Allah memberi kamu kesempatan menyaksikan kejadian sangat luar biasa dan kedua anakmu kini telah di surganya Allah. Dan saya mengikuti ISQ angkatan ke-10 di Jakarta. Sosok Bunda menjadi idola dan dia mengangkat anak saya Rini menjadi anak angkatnya. Terima kasih Bunda, Allah telah mempertemukan kita. Semoga Allah membalas semua kebaikan dan memberikan umur dan kesehatan untuk Bunda. Amin. Amin. Alamin. Fatma, doa Bunda selalu ya untuk Fatma dan Rini. Insya Allah suatu saat kita ketemu, Bunda juga sudah rindu dengan Fatma. Insya Allah. Energi. Fatma ini kehilangan 2 anaknya. Dan dia sempat melepas anaknya itu hanyut waktu tsunami. Jadi anaknya itu sedang dalam pelukan beliau. Jadi dia sedang berusaha untuk menyelamatkan anaknya, tapi anaknya lepas dari genggaman. Jadi ketika Bunda ketemu dengan Fatma, itu dia dalam keadaan yang sedang tidak berpikir, tenang. Jadi selalu Bunda peluk, selalu Bunda peluk. Bunda katakan ini sudah kehendak Allah. Insya Allah Fatma akan bisa melanjutkan semuanya dengan baik dan anak-anak itu sudah di surga. Sampai hari ini Fatma menjadi bagian dari keluarga kami karena Fatma ini juga luar biasa, kemudian bergabung ke NGO. NGO dulu pada waktu tsunami itu berlanjut, kemudian Fatma bergabung dan dia sering ke Jakarta mendapatkan semacam pelatihan-pelatihan atau training gitu, dan dia selalu menghubungi saya dan kita selalu ketemu. Kapan ke Jakarta lagi Fatma? Bunda tunggu ya. Luar biasa Fatma, wanita yang sangat. Dan Bunda,
Bunda ngerasain nggak bahwa energi Bunda di berbagai kesempatan, karena Bunda punya dorongan dari dalam diri untuk selalu melihat segala sesuatu dalam sisi positif. Dan dalam berbagai konteks, yang Bunda pikirkan adalah bagaimana menyelesaikan masalah orang lain. Bahkan terkadang mungkin Bunda melupakan masalah Bunda sendiri. Karena Bunda ingin orang lain itu maju, Bunda ingin orang lain itu berkembang. Dan itu sesuatu yang natural, yang spontan Bunda lakukan, dan datang dari dalam hati, karena Allah sudah kasih talenta itu buat Bunda. Coach Wi, inilah yang Bunda ingin sampaikan pada kesempatan ini. Pembahasan talent DNA sudah Bunda lihat. Kemudian Bunda coba korelasikan dengan semua pengalaman hidup Bunda selama 68 tahun. Kesimpulannya, sesungguhnya ini adalah satu amanah yang Allah berikan pada kita melalui talent DNA. Satu hikmah untuk kita semuanya, karena kita semuanya mempunyai talent DNA yang menjadi karunia Allah pada kita. Jadi kalau talent DNA kita itu adalah hal-hal yang positif, maka yang diharapkan oleh Allah kepada kita adalah kontribusikan itu untuk hidup bermanfaat. Kontribusikan itu sekecil apapun untuk kita bisa bermakna untuk orang lain. Kalau itu adalah kekurangan, maka disitulah kita harus memperbaiki diri tanpa kita harus merasa kurang. Tetap dalam rasa syukur pada Allah bahwa hidup ini dianugerahkan, hidup ini dikaruniakan untuk kemudian kita membawa bekal yang sebaik-baiknya nanti pada saat perjumpaan dengan Allah dan baginda Rasulullah SAW. Masya Allah. Terima kasih Bunda, indah sekali. Di sini ada sahabat saya sebetulnya yang hadir. Ini adalah ibu-ibu sahabat saya subuh. Jadi setiap subuh kami itu berjamaah di masjid. Kemudian kami tidak pulang sampai syuruk, kami membaca Quran. Nah ini adalah ibu-ibunya yang ada di depan. Silahkan kalau mau bercerita. Ada yang ingin menyampaikan kesannya tentang Bunda Lea? Tentang pagi kita. Ya, oke. Silahkan. Nanti setelah ini ada Bunda Isya pengen menyampaikan di Zoom. Aditya Irawan, putra Bunda. Anak saya. Masya Allah, ibuku, insya Allah sehat selalu. Dan umurnya semakin jadi manfaat buat orang banyak, kata Aditya. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Siti Dewo. Kita selalu bersama dengan Ibu Lea. Kita subuh bersama di masjid sampai dengan syuruk dengan membaca Al-Quran bersama-sama. Selama saya bergaul sudah lebih dari 20 tahun, ada 23 tahun kenal dengan Ibu Lea. Memang semua yang sudah dipaparkan tadi di sini memang sesuai dengan Bu Lea. Yang satu yang menjadi tambahan saya di sini bahwa apapun kesulitan yang ada pada masjid kita ini, apabila kita kemukakan dengan Bu Lea, selalu ada jalan keluar. Itu saja, dan kami bertiga ini, Bu Sri Wulan dengan Bu Sukisno, kita sangat sekali merasa bahwa Bu Lea ini bermanfaat sekali bagi kita yang memang sangat membutuhkan dengan adanya talent DNA ini. Di sini memang betul sekali apa yang memang saya alami sehari-hari itu dengan Bu Lea, itu memang betul sekali. Jadi ya manfaatnya banyak sekali bagi kita. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Dan ada Bunda Isya. Bunda Isya boleh di unmute, mangga Bunda silahkan. Ini Bunda Isya. Bunda Isya. Bunda Isya. Bunda. Assalamualaikum Bunda. Assalamualaikum Bunda. Sehat ya Bunda? Alhamdulillah. Silakan Bunda. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih, Waalaikumsalam. Coach Wi. Ini lagi siap-siap mau ke rumah sakit. Ya, tadi udah dengar semua Ibu Lea ya, salam DNA Ibu Lea. Jadi kalau tadi kata Coach Wi, Bunda Lea ini sahabat saya puluhan tahun, tapi kadang kita suka sering berselisih Berbeda pendapat ya. pendapat. Boleh ya, kalau gitu kita beranteman karena kecil gitu ya. Tapi setelah Bunda amati gitu ya, bukan hanya tadi Coach Wi bilang kalau boleh ada keinginan, bukan nggak ada yang bisa membendung gitu ya. Bukan hanya kita nggak bisa membendung, tapi kelebihan-kelebihan Bunda ya dalam melakukan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk sesama itu yang berbeda dengan yang lain yang sering kita lakukan. Kan kalau kita lakukan kita memberikan sedekah, infak kayak gitu-gitu ya. Gitu. Tapi Bunda itu dia saking smart ya, mungkin karena beliau sebagai goal getter ya, so everything is targeted for her gitu ya. Nah jadi itu, dan keinginannya itu tidak bisa dinikan, tidak bisa dibendung karena beliau juga courageous gitu kan. Selain courageous, sementara kenapa kita harus berselisih pendapat? Nah, Bunda dengan kolaborator, nomor satunya Bunda kolaborator gitu ya, lebih senang buat kita approach dulu, apa dulu. Nah, itu yang dibilang oleh Bule lambat ya. Bule waktu kemarin depan Oma, soalnya suka kesel sih, si Bunda suka lambat, jadi aku udah jalan aja kayak gitu kan. Jadi disitulah akhirnya mungkin jadi kita berdua juga sama-sama realize ya, perpaduan antara goal getter, everything is targeted gitu ya. Jadi waktu tuh buat beliau tuh penting banget gitu ya. Gak mau yung time consuming nunggu. Kalau kayak Bunda dengerin dulu orang itu maunya apa-apa itu nggak ada tuh buat Bule gitu. Jadi terkadang saya juga suka kesel gitu. Ini gimana sih? Bunda curhat ya. Nah, kalau udah nggak tahan, ngadu sama Gurunda, gitu kan? Makanya Gurunda bilang, Bunda Ise mau nggak di talk show sama Bunda Lea kata gitu. Yang tadinya Bunda nggak mau, Bunda ke Coach Uwi gitu ya. Di sini udah kelihatan, jadi combination antara goal getter, courageous, energizer. Yang selalu membawa kita bersemangat gitu ya. Jadi based on those values, jadilah Bule itu orang yang memilih segala sesuatunya tuh dengan smart dan akurat ya. Betul. Jadi misalnya yang dikerjain tuh yang nggak masuk di pikirannya orang gitu. Ya, benar. Jadi ini sahabat saya ini emang luar biasa banget ya, kita perlu akuin gitu kan. Jadi, sama tapi serupa tapi tak sama. Iya. Serupa tapi kalau misalnya mau mengerjakan sesuatu, Oma sering bilang si Bunda nih kalau ada maunya nggak pernah bisa ditolak. Tapi kok selalu mentok nih, ada mentok sama Bule gitu ya. Nah tapi di sini combination tadi itu adalah ada Oma. Nggak tahu ya tadi ada tamu sebentar jadi Bunda nggak tahu belum. Tapi Bule ini kegiatannya luar biasa yang tadi saya bilang nggak pernah terpikirkan oleh orang lain, yaitu misalnya dia ngumpulin orang-orang tunanetra gitu. Coach Wi di rumah itu penuh sama orang tunanetra gitu kan. Aku ngeliat orang tunanetra 1-2 orang aja udah nggak tahan ya. Ya Allah gitu. Ini bayangin 100 orang ya Bule ya. Kalau 100. Ya. 100. Yang teratur 100.
Jadi itu di tempatnya rumahnya bule yang lama itu kan ada kayak kelokan-kelokan tuh penuh tuh sama orang-orang tunanetra. Sampai nggak bisa lagi ngomong kan kalau udah kayak gitu ya. Udah bukan lisan lagi, kita bisa bicarakan hati kita. Kok bisa sih ya gitu kan gitu. Jadi itu dengan tunanetra. Sekarang lebih luar biasa lagi yang diurusin sekarang sahabat tuli. Gitu kan. Bayangin sepi gitu ya. Sepi. Dunia sepi. Cuman bilang karena udah nganggap kakak gitu ya ke Bunda, Bun doain ya, aku lagi punya gini, nanti begini gitu kan, biasa dengan cepatnya kayak gitu. Besoknya tiba-tiba, Bun, saya tadi udah ke timnya Pak Ma'ruf Amin, saya udah begini, ada ustazah ini begini begitu, akhirnya langsung jadi Al-Quran. Al-Quran, Masya Allah. Al-Quran, kita semua disuruh itu dibikin konten. Oma, pokoknya pinter banget. Dikenal, dia konten. Ayo ngomong, semuanya suruh. Ayo ngomong dengan courageous dan otoritatifnya ya. Ayo ngomong. Ngomong, segerang. Kita lagi ngapain ya langsung ditarik langsung ngomong. Jadi itulah kelebihannya Bunda. Ya, yang ini saya perlu appreciate. Alhamdulillah Allah telah mempertemukan saya yang boleh seorang sahabat yang luar biasa, yang dalam tanda petik sangat apa ya kalau gini signifikannya beda ya. Beda. Bunda Lea sama Bunda Isya itu serupa tapi tak sama. Dua-duanya punya kolaborator, dua-duanya punya developer, tapi kombinasinya beda. Jadi kayak benci tapi rindu. Tapi Bunda ini luar biasa, lebih luar biasa karena apa? Karena punya energizer, courageous, go-getter, tapi punya harmoni. Yes. Nah, kalau nggak ada harmoni, nggak tahu deh Bunda. Alhamdulillah Allah maha baik Bun. Ada harmoni. Ada harmoni ini, Bunda tuh sangat bersyukur ya, karena Bunda kasihan sama Pak Ari Ginanjar. Oke. Ya Pak Ari, Bunda bukain rahasianya ini gitu kan. Pak Ari itu sangat sayang sekali luar biasa sama Bunda. Iya betul. Sharing on her gitu. Iya. Karena Pak Ari itu sebetulnya udah tahu nih talent DNA kita semua. Gitu kan? Benar, Pak Ari itu udah tahu. Nah, jadi dibilanglah Bunda ideologis. Kenapa sih nggak Bunda spiritual? Karena Bunda ada inisiatornya kayak gitu. Pasti Bunda nanti juga dapat gelar nih setelah ada kita ketahui ini semua ya. Iya. Yang pertama aku bersyukur sama Allah dipertemukan dengan Bunda. Yang Alhamdulillah. kedua, ya bersyukur Gurunda Ari Ginanjar yang kita cintai bisa memberikan ilmu ini kepada kita semua. Gitu ya. Bayangkan yang tanya Bunda pikir udah 73 tahun ngapain sih disuruh lagi begini mengembangin apa ya gitu. Tapi setelah Bunda renungkan dan si Coach Uwi ini pinter banget ngelanjangin kita kan Bu Lea, bener semua gitu kan. Nah di situ kita bisa lihat, bayangkan Pak Ari itu bisa mengenal kita lebih daripada kita mengenal diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan talent DNA ini akan digunakan oleh seluruh bangsa Indonesia. Masya Allah. Kita janji untuk dunia ya. Iya Bunda, insya Allah. Oke. Semoga yang lain setelah mengikuti special edition-nya Bu Lea besok yang hebat juga Coach Juli sama Ayah Darwis semua bisa mengikuti talent DNA ini. Kalau enggak rugi. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih tepuk tangan buat Bunda Ise, buat Bunda Ise dan buat Bapak Ibu sekalian. Nantikan. Love you so much Bunda. Bunda Ise, love you so much. Nantikan Asmi very special edition bersama Bunda Ise dan Bunda Lea. Dan coachnya kayaknya harus langsung Pak Ari kalau nggak Oma. Saya nggak sanggup. Terima kasih. Ya dan
Ini menarik, besok tuh juga Bunda ada Asmi Special Edition dua sejoli. Oh, dua sejoli. Ya, dua sejoli, Ayah Darwis dan Bunda Yuli. Bahagia tak lekang oleh waktu ala talent DNA. Wah, jadi ini buat Bapak Ibu talented people yang ada di Zoom dan juga di Facebook yang pengen dapat tips couple goals di usia senja dari Pak Darwis dan Bunda Yuli, kayaknya seru banget hadir besok jam 9. Dan tanpa terasa Bunda, kita udah sejam loh ngobrol ya. Kayaknya kalau kita mau ngupas Bunda Lea harusnya memang 24 jam. Dan terima kasih Bunda, di sini banyak sekali yang memberikan testimoni tentang apa yang sudah Bunda lakukan, bagaimana Bunda hadir dalam hidup mereka dan merubah kehidupan mereka. Dan mudah-mudahan itu jadi keberkahan buat Bunda. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. See you in Asmi Special Edition besok pagi pukul 9 sampai pukul 10.30 bersama Ayah Darwis dan juga Bunda Yuli. Bagaimana bahagia tak lekang oleh waktu bersama Talent DNA. Saya kembalikan ke Eka. Terima kasih. Baik, alhamdulillah tepuk tangannya meriah Bapak Ibu, betapa indah kebersamaan yang kita lalui bersama dalam edisi spesial di hari Sabtu ini bersama Bunda yang kita cintai, Bunda yang kita sayangi. Terima kasih Coach Uwi, terima kasih Bunda Lea untuk sharing yang luar biasa, yang sepakat bahwa apa yang kita rasakan ini sangat luar biasa. Boleh ketik di kolom chat. Yang merasakan manfaat di balik kebersamaan ini silakan ketik di kolom chat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan kami ingatkan buat Bapak Ibu teman-teman semua, silakan pastikan Anda mengecek kembali perjalanan Talent DNA Asmi About Your Talent DNA yang kami siapkan di dalam playlist berikut ini. Silakan boleh scan barcode-nya atau silakan masuk ke dalam www.talentdna.com. Di sana Bapak Ibu teman-teman semua akan melihat kembali, mengingat kembali apa yang sudah dipaparkan oleh para talent DNA coach. Bahkan rekaman sesi pagi hari ini beberapa saat ke depan kami pun akan menguploadnya di sana. Jadi silakan untuk mengetahui lebih jauh Anda bisa cek and recheck sana. Boleh begitu? Dan terima kasih kepada Bapak Ibu teman-teman semua yang sudah bergabung di kesempatan yang berbahagia ini. Silahkan, ada kabar gembira dari kami bagi Bapak Ibu yang ingin memiliki talent DNA seperti halnya Bunda Lea. Silahkan Bapak Ibu langsung saja meluncur kepada link berikut ini. Langsung hubungi tim kami yang mengundang Bapak Ibu bergabung di dalam Asmi About Your Talent DNA edisi spesial kali ini. Miliki, bagi Anda yang baru memiliki 10 talent, miliki top up menjadi 45 talent sehingga Anda mengetahui apa bottom talent Anda yang mungkin mempengaruhi Anda untuk menjadi lelah, stres, dan seterusnya. Top up di harga 100, untuk 10 talent hanya di Rp165.000 saja. Untuk top up silakan di harga Rp335.000 saja. Hubungi tim kami yang mengundang Bapak Ibu dalam sesi webinar kali ini. Bagi Anda yang memang belum bergabung, silakan miliki, dapatkan langsung yang 45 talent di harga Rp500.000. Dan spesial bagi putra-putri Anda, silakan dapatkan report karir di harga Rp750.000, bukan hanya dapat 10 talent, 45 talent, tapi juga penjelasan tentang karir yang cocok kira-kira untuk orang-orang yang Anda cintai. Dan bagi Anda yang mengambil langsung 45 talent atau report karir, selamat dapatkan hadiah spesial free online training tentang talent DNA mastery. Berikutnya Bapak Ibu, sahabat sekalian, kabar gembira berikutnya bagi Anda yang sudah mendapatkan talent DNA, silakan hubungi tim kami, nikmati perjalanan dalam talent DNA klinik untuk Bapak Ibu mendapatkan sesi penjelasan hasil talent DNA Anda. Kami selenggarakan setiap hari Rabu dan Jumat, mohon izin, kuotanya terbatas. Segera hubungi tim kami yang mengundang Anda atau silakan hubungi sahabat-sahabat yang selama ini mengajak Bapak Ibu dalam sesi seminar bersama Talent DNA ISQ. Kami laksanakan setiap hari Rabu dan Jumat untuk membaca Talent DNA Anda pukul 15.30 hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat.
Pastikan Anda menjadi bagian di dalamnya. Semakin paham talent DNA Anda bekerjanya seperti apa dengan mengetahui apa talent DNA Anda dalam klinik talent DNA. Dan yang terakhir yang ingin kami hadirkan untuk Bapak Ibu teman-teman sekalian adalah tadi yang sudah dijelaskan oleh Coach Uwi. Nikmati besok edisi kembali special edition bersama dua pasangan spesial alumni ISQ, Ayah Darwis dan juga Bunda Yuli kembali bersama dengan talent DNA coach kita, Coach Uwi di jam yang sama. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman semuanya, terima kasih untuk kebersamaan di edisi spesial hari ini. Pastikan Anda kembali hadir besok di waktu dan jam yang sama. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Pagi. Buta meski mata terbuka ketika hidup tanpa cahaya, ku tersiksa, ku merana saat lupakan talenta apa yang ada di dalam